Suara gemericik air kran di dapur terdengar syahdu dari kamar. Rumah Argan mungkin tidak seluas rumah orang tua Nara. Tapi gadis itu cukup nyaman tinggal di rumah yang berdesain minimalis, tapi terlihat cukup luas dan tidak sesak. Ia akui, penataan ruang rumah ini cukup bagus dan tepat meletakkan segala sesuatu. Tak banyak barang, dan hanya memprioritaskan membeli peralatan rumah tangga yang memang benar-benar penting dan dibutuhkan. Nara mematu diri di cermin. Ia sudah mengikat rambutnya dan terlihat rapi. Ia memilih kemeja warna biru muda dengan celana jeans dan satu tas ransel diselempangkan di bahunya. Gaya berpakaiannya memang tomboy dan kasual, tapi dia nyaman tampil apa adanya tanpa make up berlebih. Cukup sunscreen dan bedak tabur tipis jadi pilihan sehari-hari. Wajahnya memang sudah cantik, halus, cerah dan bersih. Ia tak perlu banyak polesan untuk membuatnya menarik. Nara keluar kamar. Ia melirik Argan tengah mencuci piring, sedang Saha duduk melahap menu sarapan. Selesai mencuci piring, Argan yang sudah rapi dengan kemejanya melirik Nara yang mematung. "Duduklah, sarapan dulu," ucap laki-laki itu datar. Nara yang memang merasa lapar menuruti permintaan sang suami. Sebenarnya ia tak biasa sarapan, tapi kali ini perutnya keroncongan. Nara duduk di sebelah Saha. Ia menatapi hidangan yang tersaji. Nasi, ayam goreng, dan capcay. "Hai Saha." Nara mencoba menetralkan kecanggungan yang ia rasakan dengan menyapa anak tirinya. Saha terdiam dan melirik ibu tiri mudanya sekilas. Ia hanya tersenyum sedikit. Senyum yang dipaksakan. Argan meletakkan piring di hadapan Nara. Bahkan ia juga mengambilkan segelas air. Setelah itu, ia duduk di depan Saha dan Nara dengan satu bentang meja yang menjadi jarak. "Bapak yang masak semua ini?" tanya Nara yang mengambil nasi setelah Argan selesai mengambil nasi untuk dirinya sendiri. "Iya, saya yang masak. Kalau bukan saya, siapa lagi? Sudah 3 tahun sejak kepergian ibunya Saha, saya selalu menyiapkan segalanya sendiri." Nara tahu seorang istri biasanya mengerjakan pekerjaan dapur seperti ini, tapi dia belum berminat untuk belajar memasak. Toh Argan setuju-setuju saja ketika dia mengajukan persyaratan untuk tak mengerjakan pekerjaan rumah tangga. "Bapak nggak memperkerjakan asisten rumah tangga?" tanya Nara dengan polosnya. Argan tersenyum tipis. Rasa-rasanya baru kali ini Nara melihat Argan tersenyum. "Ada seorang asisten yang datang setiap 3 kali seminggu. Pekerjaannya menyetrika, bersih-bersih rumah, mencuci baju, menyapu ruang dalam rumah dan halaman. Dia mengerjakan apa yang tidak sempat saya kerjakan. Tapi tanpa dia sekalipun, saya bisa mengerjakan apa saja, asal sedang ada cukup free time." "Baguslah, saya belum berminat mengerjakan pekerjaan rumah tangga," balas Nara lalu menyuapkan sesendok nasi ke mulutnya. "Saya masih ingat poin ketiga yang kamu ajukan. Saya simpan kertas bertuliskan poin-poin itu di laci nakas biar saya nggak lupa. Saya nggak akan meminta kamu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kamu istri saya, bukan asisten rumah tangga," sahut Pak dosen tanpa menatap Nara yang terganggu mendengar penuturan Argan. "Jelek. Kamu istri saya, bukan asisten rumah tangga." Dan sesuai kesepakatan, Nara meminta Argan untuk tidak menganggapnya istri. Saha menyudahi makanannya. Ia tak menghabiskan menu sarapannya. "Kok sudah selesai? Dihabiskan Saha, jangan terbiasa menyisakan makanan." Tatapan Argan menyasar pada piring di depan Saha. "Saha udah kenyang, Ayah." Bibir anak kelas 3 SD itu mengerucut. "Apa Saha diantar bapak ke sekolahnya?" Nara melirik suaminya. Argan menggeleng. "Ada mobil jemputan dari sekolah yang akan menjemput dan mengantarnya pulang. Oh ya,
Kamu pulang dari kampus jam berapa? Saya selesai kuliah jam 1 siang. Tapi setelah itu saya mau jalan-jalan ke mall sama temen. Jawab Nara tanpa sungkan. Ya sudah kalau gitu. Saya akan meminta supir mobil jemputan untuk mengantar Saha ke rumah neneknya saat pulang nanti. Sepulang dari kampus saya akan menjemputnya di rumah neneknya. Argan beranjak, lalu mengambil satu kotak bekal dan botol minum. Ia masukkan ke dalam tas jinjing kecil dan meletakkannya di atas meja. Bekalnya nanti dihabiskan ya. Argan melirik putranya. Saha mengangguk. Nara terkesima melihat betapa cekatannya Argan mengurus segala sesuatu. Ia bahkan menyiapkan bekal untuk anaknya juga. Saha nggak bilang terima kasih sama ayah karena sudah disiapkan bekal? Nara mencoba mengakrabkan diri. Saha tak menjawab. Ia melempar tatapan tajam pada ayahnya. I don't like her. Celetuknya lirih. Nara terperanjat. Begitu juga dengan Argan. Yang sopan Saha. Don't say this word anymore. Argan menatapnya tegas dengan kilatan tajam dari bola matanya. It's okay. If you thought I didn't understand what you said, you were wrong, little boy. Nara menajamkan matanya membuat anak itu beringsut. Saya mohon maafkan dia. Dia masih terlalu polos. Argan merasa tak enak hati pada Nara. Gak apa-apa, ujar Nara singkat. Tak lama kemudian suara deru mobil terdengar dari dalam. Mobilnya sudah datang. Argan membawa satu tas kecil berisi kotak bekal dan botol minum. Ayo pamitan sama mama, Saha. Argan menepuk bahu anaknya. Saha melirik Nara dengan tatapan tak suka. Nara sanes ibu Saha ya. Nara bukan ibu Saha ya. Kali ini Saha menggunakan bahasa krama Inggil atau bahasa Jawa halus. Ia yakin Nara tak akan mengerti apa yang diucapkannya. Boten pareng matur kados puniko Saha. Argan menegaskan kata-katanya. Tidak boleh bicara seperti itu Saha. Saha terdiam. Nara tak mengerti apa yang tengah mereka bicarakan. Dia hanya memahami bahasa Jawa Ngoko sehari-hari, bukan bahasa Jawa halus. Saha menjulurkan tangan pada Nara dengan terpaksa. Nara menyambutnya. Saya akan mengantarkan Saha dulu ke depan. Argan menggandeng Saha menuju pintu luar. Argan menyerahkan satu buah tas bekal pada putranya sebelum masuk ke dalam mobil. Pak, nanti anak saya diantar pulang ke rumah neneknya ya. Argan tersenyum menoleh pada Pak Supir. Enggih Pak, jawab sang supir dengan senyum ramahnya. Argan mematung hingga mobil itu berlalu dari pandangan. Selanjutnya, ia masuk lagi ke dalam. Nara masih melahap menu sarapannya. Argan berjalan ke arahnya. Nanti saya antar atau kamu berangkat sendiri? Pertanyaan Argan membuat Nara terkesiap. Saya naik motor sendiri aja. Kamu mau jalan-jalan ke mall mau beli apa? Tanya Argan kembali. Nara terhenyak. Ia tak tahu kenapa Argan ingin tahu apa saja yang hendak ia beli. Gak tahu sih, paling nanti lihat-lihat novel. Argan mengeluarkan dompetnya, lalu mengeluarkan 2 lembar 100 ribuan. Ia menyodorkan 2 lembar uang merah itu pada Nara. Nara terbelalak. Uang saku, pikirnya. Saat dia masih menjadi anak kos, berapapun lembar uang yang ada di dompet selalu menjadi harta karun yang menjadi penyemangat tersendiri. Namun kali ini, ia sungkan menerimanya. Apa ini cukup? Saya minta maaf kalau apa yang saya berikan tidak sebanyak apa yang orang tuamu berikan. Argan mengamati raut wajah istrinya yang terlihat datar. Saya masih punya uang, balas Nara. Argan tersenyum tipis. Saya tahu kamu menginginkannya. Ambil saja. Dengan ragu, Nara menerimanya. Terima kasih, ucap Nara pelan. Argan beranjak dan mengambil satu tas kecil. Sama persis dengan tas bekal milik Saha. Tas kecil bergambar Mickey Mouse itu membuat Nara memicingkan matanya. Ini saya siapkan kotak bekal dan botol minum.
Kamu kuliah sampai siang kan? Daripada beli makanan di luar, belum tentu sehat, lebih baik bawa bekal sendiri. Argan meletakkan tas bekal itu di atas meja. Ia merasa seperti memiliki dua anak saja. Setidaknya ia biarkan saja interaksinya dan Nara berjalan alami. Dia tak mau memaksakan Nara untuk mengikuti ritme sebagai seorang istri. Ia tahu, Nara belum siap.